lukisan Bunda Maria dan Yesus di dinding Ka'bah. Rasulullah membiarkan gambar Bunda Maria dan bayi Yesus di dalam Ka'bah. Benarkah? Dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memutuskan untuk berperang melawan kaum kafir Quraisy kota Mekah, dan alhamdulillah atas pertolongan Allah kaum muslimin menang telak. Meski pasukan kaum muslimin hanya 300 orang, namun mampu mengalahkan lawan dari pihak kaum kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang dan dilengkapi oleh armada perang seperti ratusan kuda, kemudian ratusan unta dan sejumlah baju besi untuk berperang. Jenderal perang kaum kafir adalah Abu Jahal laknatullah alaih, dan ia ikut tewas dalam perang paling dahsyat itu. Perang itu terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah saat kaum muslimin berpuasa. Maka pemandangan itu sungguh sangat berbeda 180 derajat dengan peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fathul Makkah. Umat Islam mengambil alih kota Mekah dari kaum kafir Quraisy tanpa ada perlawanan dan peperangan. Tidak ada darah menetes setetes pun. Bahkan kaum muslimin sedikit pun tidak membalas dendam atas kekejaman kaum kafir Quraisy Mekah dahulu. Meski misalnya sahabat Bilal pernah dijemur di bawah terik matahari, ditimpa batu besar, Nabi kemudian memberikan pengampunan kepada ribuan kaum kafir Quraisy kota Mekah. Nah, karena kota Mekah sudah dikuasai di tangan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin, maka Ka'bah dan pelataran Masjidil Haram kemudian harus disucikan dari berhala sesembahan kaum kafir yang berjajar berhimpit di depan Ka'bah. Semuanya ada 360 patung berhala yang dihancurkan, hingga tidak bersisa satu pun, termasuk patung berhala raksasa sesembahan mereka, yaitu Dewa Lata, Uzza, dan Manat. Setelah patung-patung itu hancur, ternyata belum selesai, karena saat Nabi masuk ke dalam Ka'bah, Nabi melihat di dinding Ka'bah terdapat lukisan-lukisan. Kata mereka, lukisan itu adalah lukisan malaikat, dewa-dewa, dan sebagainya. Lukisan itu menempel di 4 sisi dinding Ka'bah, dan itu langsung dihapus oleh Nabi. Terdapat sejumlah lukisan dinding atau sekarang disebut mural pada dinding-dinding bagian luar dan bagian dalam. Dan salah satunya lukisan wajah Bunda Maria dan bayi Yesus Kristus. Melihat hal itu, segera Nabi Muhammad menutupinya dengan jubah dengan penuh rasa hormat dan memerintahkan agar semua lukisan yang lain dihilangkan. Hapus semua lukisan yang lain kecuali gambar Bunda Maria dan bayi Yesus. Lukisan yang menggambarkan wajah Bunda Maria dan bayi Yesus itu ditutupi dengan jubah dengan penuh rasa hormat untuk tidak dihilangkan. Betulkah itu? Simak selengkapnya. Inilah kisah luar biasa tentang Nabi Muhammad SAW. Sejarah mencatat dengan tinta emas kisah Nabi yang datang kembali ke kota Mekah setelah terusir dari kota kelahirannya itu pada tahun 1 Hijriah. Tidak butuh waktu lama, pada 10 Ramadan 8 Hijriah atau 8 tahun kemudian, bersama lebih dari 10.000 pasukan, kaum muslimin datang kembali ke kota Mekah dengan damai untuk Fathul Makkah atau menaklukkan kota Mekah. Peristiwa itu sering disebut dengan peristiwa pembukaan kota Mekah, bukan penaklukan. Indah sekali bahasanya, dan benar, Islam datang dengan sangat damai, tidak ada setetes pun darah yang tumpah. Nabi terang-terangan mengumumkan bahwa siapa saja akan selamat, siapapun akan selamat, tidak ada pertumpahan dan tidak ada pertempuran. Fathul Makkah terjadi pada 10 Ramadan tahun 8 Hijriah. Sekitar 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Abu Sufyan, pemimpin kaum kafir Quraisy, lantas menemui Nabi Muhammad. Dia menyatakan untuk masuk Islam di hadapan Nabi dan para sahabat. Sadar bahwa Abu Sufyan merupakan tokoh yang suka disanjung, Nabi Muhammad lantas memberikan sanjungan penghormatan kepada Abu Sufyan atas saran paman Abbas bin Abdul Muthalib. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia akan tetap aman. Dan barang siapa yang menutup pintunya, dia pun aman. Dan siapapun yang masuki Masjidil Haram, mereka pun aman. Begitu cara Nabi Muhammad memberikan penghormatan, penghargaan kepada Abu Sufyan, bos kaum kafir Quraisy ketika itu. Sebenarnya pada peristiwa Fathul Makkah ada sedikit perlawanan. Sebuah perlawanan yang hitung-hitungannya sangat kecil. Perlawanan itu datang dari anak Abu Jahal, namanya Ikrimah bin Abu Jahal. Namun amat mudah dipatahkan oleh keperkasaan Khalid bin Walid yang memimpin pasukan kaum muslimin. Pasukan Abu Jahal, dalam hal ini Ikrimah bin Abu Jahal, lari tunggang langgang. Ikrimah anak Abu Jahal sempat berusaha melarikan diri, menaiki perahu, menaiki kapal di sebuah pelabuhan laut untuk menyelamatkan diri pergi ke luar negeri. Namun
ia kembali lagi ke kota Mekah untuk menyatakan masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian bersama 10.000 pasukan kaum muslimin berada di kota Mekah dengan sikap tawadhu sampai-sampai dagu Nabi hampir menyentuh dada. Dalam kesempatan itu, Nabi yang mulia kemudian menghancurkan berhala di Ka'bah, di pelataran Ka'bah yang jumlahnya 360. Ketika itu beliau membacakan firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 81, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Selepas itu Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal bin Rabah. Bilal adalah bekas budak yang pernah dihinakan kaum kafir Quraisy karena masuk Islam. Nabi memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Bilal lalu memanjat Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua yang mendengar lantunan azan merdu. Bilal tertunduk, khusyuk, air mata haru menetes deras mendengar kumandang dan lantunan indah penuh makna yang syahdu mendayu. Maka sungguh berbanding terbalik dengan peristiwa Perang Badar. Kali ini umat Islam mengambil alih kota Mekah sama sekali tanpa ada perlawanan dan peperangan. Tidak ada balas dendam. Meski Bilal pernah dijemur di timpa batu panas, di panas terik matahari. Tidak ada balas dendam meski sahabat disiksa dengan siksaan yang mengerikan oleh kaum kafir. Nabi memberikan pengampunan pada kaum kafir. Hanya saja Ka'bah dan pelataran Masjidil Haram harus disucikan dari sesembahan berhala, agar tidak tersisa satu pun dari 360 patung berhala itu, termasuk patung raksasa yang paling besar yaitu Lata, Uzza, dan Manat. Patung-patung berhala sesembahan itu dihancurkan dan lukisan di Ka'bah dibersihkan. Terdapat banyak sekali lukisan seperti sekarang disebutnya mural pada dinding-dinding Ka'bah, dan salah satunya konon diriwayatkan menggambarkan wajah Bunda Maria dan bayi Yesus Kristus. Segera Nabi Muhammad menutupinya dengan jubah dengan penuh hormat dan memerintahkan agar semua lukisan yang lain dihilangkan kecuali lukisan satu itu, wajah Bunda Maria dan bayi Yesus Kristus. Yesus adalah sesembahan umat beragama Kristen yang menyebut Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan bagi Islam, Yesus adalah Nabi. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah anak Bunda Maria atau Siti Maryam dalam Islam. Yesus Kristus atau Isa alaihissalam hanyalah Nabi utusan Allah. Dalam agama Islam, Yesus atau Isa alaihissalam hanyalah Nabi utusan Allah seperti 25 Nabi lainnya, dari Adam alaihissalam, Idris, Nuh, Hud, Ibrahim, Ismail hingga Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Yesus atau Nabi Isa pun ada di dalam Al-Quran. Bahkan Yesus mempunyai hubungan kedekatan yang amat erat dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengenal Yesus atau Nabi Isa. Dan demikian pun Yesus Kristus mengenal Nabi Muhammad SAW. Bahkan Yesus atau Nabi Isa telah meramalkan kedatangannya. Dan kisah ramalan atau prediksi atau nubuwah itu diabadikan di dalam Al-Quran pada surat As-Saff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan kehadiran seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad. Ahmad itu maksudnya Muhammad. Yesus atau Nabi Isa alaihissalam juga merupakan tokoh penting dalam agama Islam dan kita wajib memuliakannya. Ada setidaknya 8 hal yang mungkin perlu Anda ketahui tentang peran Yesus Kristus dalam Islam. Yang pertama, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam, Maria atau Maryam, dan malaikat Jibril atau Roh Kudus, semuanya ada dalam agama Islam dalam Al-Quran, sama seperti Nabi Adam, Nuh, dan sebagainya. Yang kedua, umat Islam percaya Yesus atau Nabi Isa adalah seorang Nabiullah atau utusan Allah. Yesus atau Isa alaihissalam lahir dari seorang gadis perawan bernama Maria atau Maryam. Pemeluk Islam percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Isa al-Masih adalah seorang Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Nabi Isa juga dikenal sebagai satu dari 5 Nabi dan Rasul utama yang disebut dengan Ulul Azmi. Wajib hukumnya untuk mencintai dan menghormati dan memuliakan Nabi Isa sebagai kita pemeluk agama Islam. Bahkan beriman kepada Nabi dan Rasul, salah satunya adalah Nabi Isa, adalah bagian dari rukun iman oleh umat Islam. Yang ketiga,
Yesus atau Nabi Isa akan kembali ke bumi sebelum penghakiman untuk memulihkan keadaan. Nanti dia akan mengalahkan Al-Masih Ad-Dajjal atau Mesias palsu. Seorang ulama kenamaan Syekh Hamud At-Tuwaijiri telah mengumpulkan riwayat-riwayat yang terkait dengan Ahbar Makkah dan mendapati beberapa sanad dan kesemuanya dhaif atau lemah karena ada beberapa keterputusan sanad dan ada perawi yang lemah serta mubham atau tidak disebut namanya. Selain itu juga riwayat tentang dibiarkannya gambar Bunda Maria yang sangat bertentangan dengan riwayat-riwayat sahih dari Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lainnya bahwa Rasulullah ketika itu tidak mau masuk ke Ka'bah yang masih ada gambarnya serta menyuruh sahabat Umar bin Khattab untuk menghapus seluruh gambar-gambar tersebut dan tidaklah beliau memasuki Ka'bah kecuali seluruh gambarnya sudah terhapus bersih. Dan juga bertentangan dengan riwayat lain bahwa Rasulullah sangat membenci lukisan dan patung dan mengingkarinya. Dalam riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah masuk ke Ka'bah dan Rasulullah mendapati banyak gambar di dinding Ka'bah. Di antaranya gambar katanya disebut sebagai bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ Nabi Ibrahim digambarkan tengah memegang azlam, anak panah tanpa bulu, tanpa kepala, yang digunakan oleh kaum musyrikin Mekah untuk meminta petunjuk atau mengundi nasib atau berjudi. Tidakkah mereka telah mendengar bahwa malaikat itu tidak akan masuki rumah yang di dalamnya ada lukisan bernyawa? Digambarkan di sini Ibrahim memegang anak panah, padahal ia tidak pernah mengundi nasib. Kata Nabi Muhammad SAW sedih melihat lukisan Nabi Ibrahim sedang memegang anak panah. Dalam riwayat Usama, beliau memerintahkan untuk mengambil air dan menghapus gambar tersebut dengannya. Ketika memalingkan wajah ke dinding yang lain, Rasulullah mendapati ada gambar banyak lukisan malaikat. Begitu kata mereka. Rasulullah SAW lagi-lagi menyangkal dan tidak terima dengan gambar yang dibuat kaum musyrik itu. Mengapa? Karena di dinding Ka'bah itu malaikat dilukiskan sebagai perempuan-perempuan cantik. Padahal di dalam Islam malaikat itu tidak laki-laki dan juga tidak perempuan. Setelah mengamati semua gambar yang menempel di dinding Ka'bah itu, Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk menghapus bersih semuanya, sehingga tidak ada satu pun lukisan dan berhala yang tersisa di dinding Ka'bah. Jadi, adalah kisah yang tidak benar yang menyatakan bahwa terdapat mural pada dinding-dinding bagian luar dan dalam Ka'bah, salah satunya wajah Bunda Maria dan bayi Yesus Kristus. Dan adalah tidak benar dan tidak berdasar yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menutupi dengan jubah beliau lukisan Bunda Maria, lukisan Yesus Kristus dengan jubah yang dipakai dengan penuh rasa hormat. Tidak benar. Dan adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar semua lukisan dihapus kecuali lukisan yang menggambarkan wajah Bunda Maria dan Yesus Kristus. Yang keempat, dalam Al-Quran ada satu surat yang membahas Bunda Maria atau Mary atau Maryam dalam bahasa Arab. Faktanya, hanya Bunda Maria atau Maryam sajalah satu-satunya wanita yang disebutkan namanya di seluruh Al-Quran. Al-Quran menempatkan Bunda Maria atau Maryam amat istimewa dan menjadi salah satu nama surat dari 144 surat Al-Quran. Yang kelima, sama halnya dengan nabi yang lain termasuk Nabi Muhammad SAW, umat Islam disunahkan untuk melafalkan alaihi salam setiap kali menyebut Yesus atau Nabi Isa. Nabi Isa tidak berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Yesus atau Isa juga diberi tugas mengajak manusia beriman dan beribadah hanya kepada Allah. Nabi Isa atau Yesus diutus khusus untuk umat Bani Israel, sementara Nabi SAW diutus untuk semua makhluk. Bahwa Rasulullah